Allah, 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 Allah. Panglima jangan dia ada menarik Panglima. Allah Akbar. Ngelebur raga begitu. Allah Akbar. Jagain. Dari bawah jauh banget tadi. Sering-seringlah kau bergibah. Kami tidak bisa mendekatimu nantinya. Dia mau mengelabui kita. Kalau aku rajin sholat, kamu datang ya? Iya. Ya? Oh gitu. Kerjakanlah apa yang dilarangnya. Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit untuk terus mendukung channel Mata Langit dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Nah, untuk yang belum subscribe, ayo dong cepetan subscribe. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit karena kami sudah mendapatkan silver play button dari YouTube. Nah, sekarang kita akan melakukan proses mediumisasi karena saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Nah, saat ini di markas Mata Langit sudah kehadiran sepasang pasien, Bapak dan Ibu. Ini namanya Bapak Ius dan Ibu Mala. Beliau ini pensiunan dan beliau datang kemari karena merasa ada keluhan yang dirasakan tidak masuk akal. Nah, mungkin siapa yang akan cerita duluan, Bapak atau Ibu? Yang dirasakan sakit? Ibu ya, gimana Bu ceritanya? Ibu belakangnya dari belakang tuh sampai kaki sakit. Terus suka tiba-tiba pusing gitu, pusing terus gelap gitu, keluar keringat dingin. Katanya sampai pernah pingsan ya Bu ya? Udah 3 kali. Udah 3 kali. Yang dirasakan apa waktu tiba-tiba pusing? Ya itu gelap aja. Kalau ibu sempet sadar buru-buru ibu ke tempat tidur gitu. Itu lagi diri di gerbang habis sholat zuhur nungguin asar gitu kan, di depan rumah Mbak Siska tuh ada orang gali-gali sawah. Lagi ngeliatin ibu, ini udah nggak enak nih badan. Buru-buru ibu masuk. Nah itu terus keringat dingin sampai basah kuyup. Kalau keringat dingin tuh sampai baju basah gitu. Padahal sebelumnya Ibu tidak ada keluhan sakit? Enggak, iya. Apakah sedang flu atau tidak? Enggak. Kalau dibilang makan telat, Enggak juga. ya enggak juga. Masa tertentu gitu kan gitu. Oh, jadi kejadian itu saat-saat tertentu? Iya. Oh, tiba-tiba Itu gitu hari kayak apa Bu? Kalau Ibu keseringan malam Jumat kata Bapak gitu sama hari Minggu. Kalau Ibu sih udah nggak sadar. Udah nggak ingat ya? Bapak yang tahu hari apa aja tuh Pak kejadian? Sabtu Minggu. Dan itu sudah berapa kali Ibu? Ibu jatuh udah 3 kali. Kalau ini sih sering kayaknya kumat. Katanya sempat di kamar mandi jatuh sendiri, nggak ada yang nolongin. Iya, itu anak-anak lagi pada sholat Jumat, ibu pikiran mau duhur, bapak lagi di Kemayoran. Terus kan cucu tuh manggil Eyang makan gitu. Ji, Eyang di kamar mandi bilangin ayah gitu. Eyang jatuh, terus dia bilang sama ayahnya lagi makan ditinggal ngeliat ibu jatuh gitu. Jadi Bu ditemukan di kamar mandi sudah pingsan gitu? Iya, udah nggak sadar. Ini kali makanya pada sakit. Yang parah ya itulah yang 2 kali itu. Pertama sama yang ketiga itu. Dan kalau dibawa ke medis, apa kata dokter Ibu? Kalau lagi ke medis sih belum jatuh-jatuh gitu. Sama jatuh pas corona jadi Iya. Oh gitu, jadi nggak berani ke. Iya. Iya. Terus apa lagi Bu keluhan kesehatan yang dirasakan? makan ya. Makan ibu juga kurang nafsu gitu. Sama mata nih Panglima kurang jelas gitu ngeliatnya.
Itu yang dirasakan ibu. Iya. Nah kalau bapak apa keluhan yang dirasakan bapak? Saya gimana ya? Katanya bapak dulu pernah menjadi seorang pengobat juga ya? Iya. Menerima pasien itu mengobati sakit gangguan non medis ya? Cuman kadang-kadang aja nggak buka praktek sih, cuma panggilan aja kalau ada yang panggil. Nah pada saat ibu mendampingi bapak sebagai seorang terapis spiritual itu, katanya ibu sering mendapat gangguan juga. Iya. Gimana ceritanya bu? Ya itu ibu lagi tidur, tahu-tahu orang naik gitu di ibu. Ada sosok itu yang naik ke badan ibu? Iya. Cuman ibu nggak lihat mukanya gitu karena udah gelap kan. Terus ibu tepok muka, ibu jerit-jeritan, kenceng padahal ibu ngejerit apa gitu. Ada yang naik. Bapaknya nggak Nggak dengar. Terus tangan ibu terlepas, ibu begini kena mukanya kaget gitu. Ah, gitu. Ini ada yang naikin saya gitu. Itu kejadian itu sering atau? Enggak baru Biasa sekali. kalau saya habis pegang itu Pasien. ya. Oh, jadi bapak habis megang pasien, malamnya ibu diganggu. Kadang kan kayak biasanya kalau udah keluar nih ya, terus saya pulang nih, biasanya kan saya kontrol dulu nih. Nah kadang kan kalau saya suka main pulang-pulang aja di ke rumah, suka ngekontrol, nah itu hari kesini. Kan suka kontrol, sampai tahu kan suka menunggu di rumah dia kadang-kadang kan. Kalau saya kontrol ngapain, baru nggak apa-apa. Tapi kalau saya masuk ya udah deh, nggak mikir, nggak ngontor-ngontor lagi terus ngobatin. Kadang dia yang kena. Kalau sekarang kata bapak ibu sering diganggu, sering dideketin gitu. Nah waktu ibu diganggu bapak bisa lihat ya? Jadi, bukan, kadang-kadang bayang-bayang aja gitu. Terus bapak nggak mencoba untuk membantu ibu gitu? Udah sebuang-buang muntah kadang pagi udah sadar lagi gitu. Oh gitu ya. Kadang saya begadang dari jam 1 atau jam 2 sampai pagi saya begadang ngurusin dia aja. Terus pagi sadar udah mandi. Biasa. Iya biasa lagi. Terus katanya Kalau bapak malam udah nggak sadar, udah nggak inget siapa. Siapa yang ini? kalau lagi diganggu gitu ya? Iya. Pak? Iya nggak tahu ya kayak jatuh gitu juga nggak tahu. Nggak sadar. Tiba-tiba gelap aja ya? Iya. Gelap langsung nggak sadar. Gelap, Gitu. tahu-tahu Dulu waktu di Kemayoran enggak. Iya Pas lagi lama di kesini. Kemayoran ibu nggak pernah gitu-gitu. Di Cilengsi ya sekarang? Iya, karena tuh kan anak yang di Cilengsi pindah ke sini Cilengsi. Mungkin dulu banyak hiburan kan campur cucu Iya. gitu. Sekarang kan udah nggak ada cucu di sana, cuman ibu berdua bapak gitu dibawa ke sini. Nah di sini mulai tuh. Kan pas puasa tuh, dia puasa. Puasa belum, kalau sakit jangan puasa, terus puasa terus. Berarti udah beberapa bulan ya bu ya? Iya. Iya. Nah kalau bapak katanya sering ini pak, emosi nggak terkontrol. Iya. Gimana Iya, ceritanya? bapak emang emosi terus. Dari muda saya emosi. Emosinya tinggi. Nggak tahu deh. Dikit-dikit marah gitu. Terus pernah saya ini katanya ada ngikutin bawaan katanya dari rumah itu, rumah bapak tuh udah nengket sama bapak gitu. Ada yang bilang. Nah ini kalau dari cerita Bapak Ius dan Ibu Mala nih Panglima, apa yang bisa Panglima pantau dari mereka berdua ini? Ya kita mulai dulu dari Bapak ya. Yang saya lihat di Bapak memang Bapak banyak yang dampingi gitu. Bisa dari ilmu yang pernah Bapak pelajari. Yang saya lihat nih ada beberapa sosok nih di dalam badan Bapak nih. Saya tadi melihat ada makhluk tinggi besar hitam Nah, itu saya yang pernah bertaring. itu Bapak pernah pernah lihat? saya mau di waktu itu yang susuk itu nih yang di sini. Oh Bapak pernah pasang susu? Itu saya cabut sendiri kan. Saya lagi tidur kan, di mau dibawa sama dia. Mau dibawa sama dia. Begitu mau dibawa, saya nggak inget tuh bahasa omongan Allah kabar apa nggak tahu. Kayak Baca mau apa, nyebut Allah aja susah baca gitu, apa, Pak. apa nang baca gitu. Jatuh saya, digeret. Bapak jatuh? Jatuh dapat tidur, ditarik kemudian nih kayaknya nggak ada bentuknya ke rumah nih, udah hitam dia semua, Oh gitu. Besar tinggi dia, Oh. berbulu gitu, bertaring. kayak rumput. Benar. Nah itu saya di Bulu dia belakang bertaring. itu. Iya iya. Nah terus saya lapor ke guru saya, itu dia bilang. Iya. Bapak pernah belajar ilmu kebal dulu ya? Pernah ya? Saya melihat ada kayak rantai babi gitu untuk kekebalan gitu. Jadi ada siluman babi, saya lihat itu biasa kalau siluman babi itu dan rantai babi itu dipakai untuk kekebalan biasanya gitu. Kalau saya terbaginya, Enggak ya? Tapi cuman apa kumis harimau, ya kalau macan memang ada, saya lihat tadi. Di sini ada macan juga, ada yang tinggi besar hitam, ada yang kayak siluman babi itu, ada kayak pendekar, saya lihat pakai jubah.
Nah, warnanya putih kan. Jubahnya dia kayak gini-gini, ada kayak palit-palitnya di kepalanya, pegang-pegang pedang. Habis itu ada sosok anak kecil juga. Tapi yang paling galak itu, yang agak rada jahat itu, yang hitam itu. Yang pernah bikin bapak jatuh. Iya, itu yang paling jahat. Itu yang buat bapak emosi tidak terkendali dan suka dibuat panas. Itu kan waktu mau ditarik kan jatuh. Saya mau ditarik tuh. Tapi ada ingat kayak di sini Allah kok. Mental lu. Ingat. Udah. Kamu ini satu waktu mungkin waduh, masa bener. Itu, tapi nggak balik lagi nih. Nah, kalau di ibu sendiri, Iya, jadi mungkin bisa lebih keren karena di luar hujan. Iya. ya kalau di ibu tadi saya lihat ada kayak buaya putih, ada ayam jago juga saya lihat, ya kan, ada ayam jago gitu, ada kayak nenek-nenek gitu, cuma nenek-nenek. Nah, kalau ini kayaknya yang di sini, yang di Ciungsi. Bapak pernah lihat? Saya pernah waktu anaknya sakit kan namanya Mbak Siska tuh. Iya. Cuma ini nenek-nenek sih sakit sih, dia suka masuk ke rumah nih. Gitu. Kalau ini dia saya rasa Iya. sih. Tapi yang hitam tinggi itu juga suka ganggu ibu. Oh, jangan. Kadang ibu suka kayak gini. Yang bimbingin ibu itu. Yang di ibu itu tuh yang hitam tinggi itu yang dari bapak, yang bapak pernah diganggu juga, itu ganggu ke ibu. Berarti benar ya? Iya, emang orangnya Itu harus dilepas. besar gitu. Orangnya Kok bisa? Kan sebenarnya yang belajar ilmu bapak, kenapa ibu yang diganggu Panglima? Ya kan udah sepaket bapak sama ibu. Jadi orang di rumah istilahnya. Dan ini juga saya mau nanya, kalau saya pas mau sholat nih, pasti nggak bisa. Nggak bisanya bagaimana Pak? Ini niat nih, mau sholat saya. Nggak bakal jadi tuh. Udah Allahu Akbar terus? Enggak, mau niat gitu, niat. Kalau di Males sholat, aja males. bawaannya. Ini sekali udah sholat, kalau buat itu pusing palanya. Itu kayak ada ngejorokin gitu. Itu yang dari yang hitam itu pak. Maka saya kan sholat susah banget saya. Nggak suka, dari yang termasuk semen babi itu juga. Itu nggak bagus juga, itu harus kita buang nanti, kita terapi. Yang semen babi dengan tinggi gede hitam itu harus dibersihin. Kalau yang lain nggak masalah. Gitu. Tadi kan Bapak cuma menyebut soal ini Pak, Panglima, apa? susuk. Susuk. Bapak emang pernah pasang susuk berapa? Kenapa sih? Banyak ya? Emas berapa? Yang di Satu, belakang. dua, Di tiga, tangan. empat. Waktu itu apa tujuannya Pak? Nah, buat jaga diri aja. Oh, Ada 10 deh. oh di 10-an. Nah, apakah susuk yang pernah dipasang berpuluh tahun yang lalu udah lama kan Pak ya? Udah. Dari Udah. zaman apa? Bandara Soekarno baru jadi deh. Masih muda dong waktu itu Iya. Bapak. Tapi saya udah tua. Udah punya anak waktu itu. Udah, tapi masih Berapa? kecil-kecil. 10 tahun yang lalu? Lebih. 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 Nah, Bapak Bandara benar- itu Bandara Soekarno Hatta aja tuh baru selesai. Saya udah kerja di situ kan. Apakah benar Panglima itu susuk yang sudah dipasang berpuluh tahun yang lalu baru berefeknya sekarang? Bisa jadi dari ilmu yang mungkin berupa mantra-mantra yang kurang bagus yang mengakibatkan nanti gangguan ke dalam diri kita. Bisa dari susuk-susuk yang kita pakai juga bisa mengakibatkan gangguan juga ke badan kita, itu bisa juga gitu. Mungkin ke keluarga kita jadinya juga, pakai istri kita, pakai anak kita, sebelum itu dibersihkan gitu. Berarti penyakit yang dirasakan Bapak itu bercampur ya, dari susuk iya, dari ilmu yang dipelajari iya. Iya benar. Tapi apakah ada nih dari kiriman orang Panglima? Kalau kiriman sih enggak sih saya lihat deh. Cuman dari masa lalu nih istilahnya, ilmu-ilmu yang pernah dipelajari gitu, jadi mengganggu gitu. Berarti Karena beberapa tahun lalu saya mau dihilangin, pada nggak ada yang mau. Gitu. Ada nggak berani. oh gitu ya? Iya. Bapak pernah datang ke guru spiritual untuk minta dibuang? Udah berapa orang saya datang, mana orang pinter, mana gini bisa, ayo saya datang, nggak berani. Alasannya Coba, apa kok nggak berani? Bapak buka bajunya, buka. Bapak saya nggak berani Pak, maaf Pak. Oh, Kenapa? Nggak sekali Pak, saya nggak sanggup. Gitu alasannya. kenapa ya Panglima kok menolak? Ya mungkin dia tahu juga kapasitas diri Soalnya dia apa, untuk mungkin membuang itu itu kan nggak resiko ya. sembarangan. Kalau membuang ilmu ini nggak, yang buang ini nggak kuat, apakah akan berbalik ke yang Bisa jadi seperti Itu itu. saya mau dibawa kan. Yang saya copot ini kan cuma dibawa. Kalau saya dibawa kena ikut gila saya. Kata guru saya nih, kamu gitu gila ya? gitu. Itu Ngeri kamu ya kuat efeknya itu. susuk ya. Ya oke Sobat Mata Langit, sesaat lagi kita akan melakukan proses mediumisasi untuk menggali lebih jauh misteri yang ada di keluarga Bapak Ius dan Ibu Mala. Ya Sobat Mata Langit, kita akan segera melakukan proses mediumisasi. Panglima silakan. Allah. Allah Akbar. Jangan pegang Pak, jangan dipegang, jangan dipegang.
Loh, kenapa ke saya? Awas. Bendera matahari mau ditarik. Allah. Panglima jangan dia ada menarik Panglima. Allah Akbar. Allah Akbar. Pegang gitu. Siapa kamu? Siapa kamu? Tahan di sini. Pegang sini. Kamu siapa? Kamu yang di badan Bapak ya? Bertanya dirimu sendiri. Kau bertanya pada jiwamu sendiri. Jiwamu yang ada di dalam raga ini. Jiwamu yang ada di dalam raga ini. Allah, jangan kejedot. Kamu sosoknya apa kamu? Ngapain kamu di badan dia? Apa fungsinya? Saya adalah kulit sabuk buaya yang kau simpan. Bapak ada ya nyimpan kulit sabuk buaya? Enggak pernah punya. Tuh, Bapak nggak buaya. punya. Sebuah tulisan. Mungkin Bapak ada raja, ditulisnya tuh di kulit buaya tapi Bapak nggak sadar. Ada? Berarti buaya yang saya lihat tadi. Ini paling kulit ini, kulit dompet. Bukan kulit buaya. Yang mana yang kamu maksud? Bapak tidak merasa menyimpan kamu. 30 tahun yang 30 tahun yang lalu, Pak. 30 tahun Bapak yang ingatkan lalu. biar Bapak ingat. Di Dari mana mana kulit kejadiannya? buaya itu? Oh, itu kulit buaya itu bukan? Nggak tahu. Bukan berarti. Bukan. tahun yang lalu kau minta kepada seorang laki-laki tua. Guru spiritualnya Bapak. Minta apa saat itu? Kau minta untuk menjaga dirimu. Yang tadi Bapak ceritakan. Saya menjaga dirimu. Fungsinya buat apa kamu? Kenapa beliau kalau sholat susah? Asal mau sholat pusing kepalanya. Tidak ada keimanan di dalam dirimu. Maksudmu? Maksudnya apa ini? Tidak boleh, karena kau harus meyakini keberadaanku. Tanpa ibadah kau sudah aman. Musyrik dong kalau begitu caranya. Masa tanpa ibadah aman katanya Pak? Yang bener aja kamu. Tidak ingin kau melakukan ibadah seperti yang lain. Bapak kalau mau sholat pusing tadi katanya kan? Dia nggak mau Bapak sholat. Kamu Kamu yang dorong, tolak ya? Iya, Setan kamu. Kenapa Bapak sholat kamu dorong? karena memang seharusnya tidak boleh. Emang perjanjiannya dulu seperti apa dengan guru spiritualnya? Harus Waktu kamu ikut. meyakini kau sudah melakukan semuanya yang kau baca lewat bibirmu dan air yang kau resap oleh tubuhmu. Itulah penyatuan antara aku dan dirinya. Kamu buaya nih ceritanya. Ya, Dari mana asal kamu? rawa di Banten. Rawa Di Banten. 30 tahun yang lalu coba Bapak ingat-ingat. Di Banten, Pak. Guru spiritualnya di mana lokasinya? Siapa namanya? Biar Bapak ingat. Gurunya siapa namanya? Coba kamu ingetin. 30 tahun yang lalu, Pak. Siapa lagi yang ada di badan Bapak? Pak, selain siapa kamu? gurunya? Dia mau nyebut. Dan ada saya. Ayah kamu nih siapa? Ada saya katanya. Di dalam badan Kamu siapa? Ini berbeda sosoknya, Panglima. Iya. saya ada dari dekat rumahmu. Oh, dari dekat Dari rumah dekat Bapak. rumah. Yang di mana? rumahnya? Yang ada kali hitam. Yang ada Kali kali hitam. hitam. Di mana? Sunter. Pernah tinggal di sana? Enggak. Oh. Itu enggak ya. Pernah mendatangi Tuhanku untuk meminta sesuatu. Iya, salah satu guru spiritual Bapak itu di situ tempatnya. Kali hitam. Oh itu bukan di benon guru saya mau. Tapi saya nggak pernah dikasih gitu-gituan di Jiung dekat kali hitam. Nah, kamu dulu masuk ke badan Bapak bagaimana caranya? Bapak nggak merasa bawa kamu? Kau tidak berasa karena memang aku yang dititipkan menjagamu. Melalui apa masuk ke badan Bapak? Melalui keingintahuanmu terhadap tuanku. Tuanmu siapa? Orang bapak laki-laki.
Waktu itu Pak Yus datang ke tuan kamu tujuannya apa? Ingin menanyakan tentang dirinya karena beliau sudah tidak merasakan nyaman dalam hidupnya. Selalu ingin tahu ada apa. Jadi mungkin ini ikut waktu Bapak belajar ilmu tadi ya Panglima? Iya, pasti. Sosok Anda apa? Sosok saya Kan saya belajar ini nih, kehadiran gitu. Bapak belajar ilmu kehadiran, kayak manggil gitu. Iya. Dan kamu datang Ada mantra-mantranya gitu waktu manggil. saya sudah bilang saya itu hadir dengan keyakinannya. dari bacaannya, jadi bukan berbentuk benda ya. Iya, mantranya. Baca. Ingat, saya hadir bila kalian yakini kami itu harus terbentuk oleh pikiran kalian dan jiwa kalian, keyakinan kalian. Tapi kami akan mempengaruhi siapapun yang sombong terhadap kami, Maksud yang Anda? tidak percaya dengan keberadaan kami. Kamu muslim apa tidak? Pertanyaan saya. Tidak ada Tuhan. Kamu punya Nggak agama punya nggak? Tuhan katanya. Tidak, Nggak punya agama? karena saya adalah kebebasan. Saya bebas. Tidak ada makhluk yang bebas di muka bumi ini. Semua punya aturan, semua punya keyakinan, semua punya Tuhan. Tapi saya berbeda denganmu. Saya diberikan Tidak ada beda. kebebasan. Kamu tuh makhluk Allah sama makhluk Tuhan. Kamu tuh diciptakan sama saya. Kamu tuh punya Tuhan. Ada yang menciptakan kamu di muka bumi ini. Tapi saya tidak diwajibkan untuk menyembah. Siapa bilang? Itu kan menurutmu. Karena kamu ini durhaka kamu. Itu perbedaan saya dan Anda. Itu yang siluman babi siapa? Kawan kamu? Ya, yang kau panggil di saat kau terfikir oleh keadaan di waktu itu. Kau memanggil 30 tahun yang lalu juga ya? Mana sosoknya dia? Untuk apa dia di badan bapak itu? Kenapa bapak jadi nggak bisa sholat? karena memang semuanya itu ada sejak dulu. Kau lihat semua keluargamu panas, bukan? Anak-anakmu merasakan semuanya. Dia bikin suasana panas Itulah di rumah. kamu, ulah bangsa kalian semua. Iya. Kenapa ibu juga jadi korban? Hah? Kenapa ibu jadi Ibu korban? sakit-sakitan gara-gara siapa? Yang makhluk hitam waktu itu nindiin ibu ya bu? Gimana bu ceritanya? Iya, ibu tiba-tiba tuh lagi tidur sama bapak ditindihin gitu. Tapi mukanya ibu nggak ngeliat, cuman orang besar. Itu siapa? Siapa yang Temenmu? nindihin ibu? Temenmu apa kamu? Bukan saya. Siapa itu yang nindihin? Coba panggil kemari. Ngapain urusan yang nindihin ibu ini? Untuk apa? Membayar semuanya. Bayar apa? Apa yang harus dibayar? Karena kehadiranku tidak cuma-cuma. Masya Allah. Memang apa yang pernah dibayar untuk kamu? Apa yang pernah dikasih bapak buat kamu? Saya hadir melalui alammu itu tidak mudah. Emangnya waktu itu bapak belajar ilmu ada itu pak apa namanya kayak mahar gitu? Enggak, saya nggak pernah demar. Justru itu adalah Marah apa? Saya nggak pernah. Jadi kamu minta maharnya dengan cara mengganggu bayaran. ibu. Tidak ada yang cuma-cuma. Jadi menurut dia bapak mengambil ilmu itu harus bayar. Nah bayarnya apa ya? Dia dengan menggauli ibu gitu pak. Kurang ajar ya setan. Kau tidak tahu apa yang kau baca. Emang apa yang dibaca? Mantra untuk panggil kamu dan teman-temanmu. Tidak ada yang cuma-cuma. Apa bacaannya? Coba saya mau dengar. Apa yang dibaca? Hai, kau. Mana? Sudah kau hancurkan kertas-kertas Maju lagi pak. itu? Sini. Maju aja pak. Maju pak. Maju. Emang dulu bacanya di kertas, sampai kertasnya udah dihancurin sama bapak menurut dia.
Enggak, saya nggak pernah ini. Bapak masih hafal bacaan? Bacaan yang di mana? Yang ilmu-ilmu yang pernah Bapak pelajari masih hafal, masih ingat? Oh, yang dari pinggir kali Yang Bapak sih. bilang kayak manggil gitu. Oh, itu. Masih ingat Ingat, bacaannya? saya ingat. Kayak apa Pak bacanya? Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu bagus bacaannya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu bagus bacaannya. Bukan itu. Ya kalau gitu yang mana yang kamu maksud? Jangan rusak kukunya Ismi. Aduh. Yang mana? Hah? Yang bertele-tele kamu? Udah cukup mengganggu keluarga Bapak ini. Tele-tele siapa? Kamu yang bertele-tele. Tidak usah. Tidak usah. Tahu. Kita harus tahu dulu biar kita memastikan gangguan yang dialami Bapak dan Ibu ini dari mana asalnya. Katanya apa? Anak dan cucunya diganggu. Jika kau cabut, kau akan lemah. Aku adalah tiang di mana kau bisa berdiri tegak. Kau ingat itu. Aku adalah tiang di badanmu. Aku adalah besi di badanmu. Di belakang tulang rusukmu. Jika kau keluarkan itu, kau akan jatuh tersungkur membungkuk seperti teman-temanmu. Ingat itu, Yos. Jangan kau keluarkan itu. Semua yang kau datangi mengkhawatirkan itu. Kau akan lemah tanpaku. Ingat itu. Jangan. Kenapa? Apa lagi mau kau sampaikan? Apa lagi mau kau sampaikan? Tempat sialan. Kamu yang sialan. Enak aja kamu bilang tempat sialan. Emang Bapak pernah pasang susuk di belakang? Yang tadi Bapak. Ini akibatmu. Hei, Siapa? akibat ulahmu. Kalian mengusikku. Semua keluargamu akan terkena imbas. Oh, dia ngancam. Keluarga. Kenapa keluargamu? Keluarkan apanya keluarkan? Keluargamu katanya. Kenapa keluarga? Semua ulahnya kalian. Sial. Tempat sial. Kamu merasa Kau yang sial loh. kamu Kau merasa yang sial. terjebak ya masuk sini Kau ya? yang sial, bukan kami. Hah? Setan jahanam. Coba jawab dulu. Sosoknya apa saja yang mengganggu Yang Bapak dan kau Ibu? bilang ini tempat sial. Semua yang kalian takuti ada dalam dirinya. Tidak ada yang kami Apapun takutin. yang kalian takuti. Tidak ada yang kami takutin. Paham? Terus kenapa Ibu tiba-tiba pingsan? Itu ulah siapa? Ulahmu. Kau tidak menjaganya dengan baik. Kau mencoba mengeluarkannya. Tidak mudah. Ingat itu. Sesuatu yang sudah kau masukkan, jangan kau keluarkan lagi. Itu pantang. Yang hitam nih kan, yang gede tinggi nih kan. Yang hitam. Aku yang menduduki istrimu. Iya benar Pak. Dia adalah bagian dariku. Saya mau ditarik sama dia nih. Oh iya Bapak katanya mau ditarik kamu itu. Itu ngeluarin ini. Kan tadi saya bilang keluarin. Iya. Aku sudah mengatakan, jika kau hancurkan aku, hidupmu akan hancur. Dari Banten nih bener. Gak akan hancur hidupnya. Dia dilindungi Allah. Lihat saja, Kamu yang akan hancur. Apa kamu ganggu anak cucunya juga? Ibu kok sakit nggak sadar? semua. Siapapun yang dekat dengan kalian, yang satu atap dengan kalian, semua akan kuganggu. Cucunya kan gak ada salah apa-apa. Kenapa kamu Tapi ganggu? dia adalah darah dagingnya, keturunannya. Tidak sedikit pengorbananmu. Mau kau begitu saja melepasnya? Maksudnya Sudah pengorbanan, banyak pengorbanan yang kau berikan maksudnya untuk pengorbanan apa? memasukkan kami ke dalam tubuhmu. Orang Bapak bilang gak ada biaya apa-apa kok. Nggak ada biaya Pengorbanan apa-apa. apa? Memang tidak ada biaya, Tapi pengorbanan jiwamu adalah itu bayaran termahal. Dan itu kau yakini kami bukan? Saat itu kau membanggakan kami bukan? Pada saat itu, itulah kemenangan Apa yang buat dibanggakan kami. darimu? Apa yang diperbuat dan dibanggakan? Kekuatan itu yang dibanggakan, waktu itu bukan manusia yang lemah. ya itu kan masa lalunya Bapak. Bapak sekarang mau insaf. Emang beliau apa dulu? Tanpa aku dia lemah. Lihat teman
usianya. Emang teman-teman Bapak? Teman-temanmu tidak segagah dirimu. Kau lihat, Iya. pincang. Tidak bangun, tapi kau seperti anak muda. Bahkan kau berjalan dengan anakmu seperti kakak beradik. Itu karena Bapak jaga kesehatan kali. Mana pernah dia olahraga? Mana pernah dia ibadah? Ya, karena Cukup nggak bisa dengan ibadah. keberadaanku saja. Itulah. Niat ibadah nggak? Itu terbukti bukan? Adanya aku itu menguatkan dirimu, wahai manusia. Tanamlah aku di dalam jiwamu. Oh, no. Itu yang penting. Ini pelajaran juga nih Panglima ya. Tanam aku di dalam jiwa. Tanam Manusia. Al-Quran di badan, bukan tanam jin. Kok bisa ya ternyata makhluk seperti Anda itu menaruh dendam sampai anak cucunya juga Kami mau bisa menyelinap dikejar? di tulisan-tulisan yang kau anggap Al-Quran. Bisa, Oh gitu. bisa, bisa. Aku pun sama dengan dia. Aku masuk dengan tulisan yang sama dengan yang kalian yakini. Bacaan Al-Quran masuk Wah, kamu. jangan ngaur. Jangan fitnah kamu. Tapi kalian tidak tahu kamu. artinya. Ngaur kamu. Itu adalah tulisan. Asal tulisan Arab. Ngaur kamu. Tapi Ngawur. kalian tidak tahu Ngaur. arti dari tulisan itu. Hah, siapa bilang nggak tahu? Saya tahu. Ya kau tahu, tapi manusia yang lain banyak manusia bodoh di luar sana. Maksud kau bodoh gimana? Coba ini biar jadi pembelajaran nih. Kalian sering bukan mendapatkan tulisan yang kami samarkan seperti yang kalian baca untuk kalian imani. Ya, Tapi tulisan kalian tidak Arab. tahu ada tambahan nama kami di dalamnya. Ingat itu. Tuh. Raja-raja itu kan banyak tulisan Arab ya. Berarti harus hati-hati dong ya. Berarti kamu ini berupa mantra kamu ini. Ya benar. Bacaan dan asal muasal nama-namamu. Tidak mudah itu yang aku maksud. Kau hafalkan semuanya. Kau baca berkali-kali. Kau yakini. Kau berada di tempat gelap dengan ketenangan. Kau baca, kau yakini. Kau baca, kau yakini. Baru Emang kekuatan apa yang bisa kau berikan? apa? Tanyakan saja. Hmm? Kekebalan. Tenaga kekuatan, bertambah, Tenaga bertambah. gitu. Kau melihat apa di sini? Apa yang kau lihat di Kayak sini? bingung gitu sosoknya. Nggak tahu nih. Kenapa nih? Bagus kau. Hmm? Kenapa? Bagus apanya? Beliau memang bagus. Saya mau tanya tadi kenapa Ismi ditarik ke sana? Itu siapa yang menarik Ismi? Saya tidak ingin berada di sini. Oh gitu. Jadi begitu masuk ke badan Ismi kayak Ismi tuh kayak mau keluar gitu dari Panglima. Kamu nggak mau berada di sini. Tapi ini udah dikunci sama Panglima ya? Udah diikat ya? Di dalam raga ini. Dalam raga ini kenapa? Ini sial. Kamu yang siapes kamu hari ini. Pokoknya kalau Kamu udah setan kemari. ketemu Panglima judulnya apa saja tuh? Harusnya kamu nggak di sini kan? Udah takdir kamu hari ini harus berada di sini. Dan udah takdir kamu saya leburkan. Ibarat timah yang mencair. Tanya Ini, ini. ini yang babi kali ini. Tuh, Oh iya, yang babi. Ini siluman babi. Kamu dari mana Ini asalnya? Bapak nggak kenal kamu. Siluman babi. Tuh, ngedus dia tuh. Apa sosok kamu? Coba jelaskan dulu. Allah Akbar, hati-hati jangan. Jaga sudut, jaga sudut. Kenapa kejedot? Bagus kalian. Kenapa? Pengecut kalian. Ye, ngatain orang pengecut. Kamu yang bengecut. Bagus kalian. Menggunakan umpan untukku. Umpan apa maksudmu? Nggak ada yang pakai umpan. Maksud kamu apa? Yang bertele kamu cepetan. Kamu ngapain di badannya? Oh dia nih baca mantra Panglima. Mantranya. Ada mantra Bapak ini. Coba baca lagi. Ngelebur raga gitu. Ada nggak yang Ngelebur raga gitu. Allah Akbar. Jaga. Fangala bunyi mati minal fasik. Nih, fangala bunyi. Siptum mana? Allah. Cek. Allah Akbar. Mi, bangun Mi. Allah. Fangala bunyi mati minal fasik. Ambil air, ambil air. Ambil air. Ambil air Mi. Cepetan. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.
sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kamu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fangkada Allah. Siapa? Allah. Cepetan, ayo, pasang Bi, cepetan Bi. Cepetan Bi. Tisu Bi. Udah dibawa jauh banget tadi. Makanya saya jemput lagi, semangatnya saya tarik. Subhanallah, alhamdulillah. Madu. Madu, Bi, syukur deh. Nih. Oh, kalau Bu beli madu. Pemirsa Matalangi, tadi Ismi mau dibawa pergi jauh. Jadi kayak sukma Ismi itu mau dibawa, jadi biar Ismi itu nggak sadar-sadar gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi Ismi ketidur, nggak sadarkan diri terus, kosong gitu. Ngeri banget itu. Jadi dia hidup tapi dia nggak sadar gitu. Dia tetap bernafas tapi dia sudah tidak ada sukmanya gitu. Sukmanya udah dibawa pergi. Gitu. Makanya itu yang guru spiritual yang disuruh ngambil ilmu Bapak nggak ada yang berani Pak. Soalnya risiko Pak. Berapa orang banyak? Jikir Mi. Iya. Allahu Akbar. Duduk, angkat ke sana. Yuk, bismillah. Allahu Akbar, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Astagfirullahaladzim, Agil kesurupan Pak Ima. Biarin. Dia megang. Agil megangin dia. Jikir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, biarin. Allah. Allahu Akbar. Iya, Mbak. Mau pegang sini. Siapa kamu? Pak, sini. Itu Sini Pak, dekat Pak. Nggak gentar saya. Dekat sini Pak, nggak usah takut, dekat. Siapa? penghuni yang ada di buhul-buhulmu. Iya, ilmu yang ditanam Bapak, susuk ya? Kamu dari susuk Bapak ya? Ya, Tugas kamu apa di badan Bapak? membuatnya menjadi kuat, menjadi kau disegani. Jika kau tidak ada aku, kau sudah menyusut, mencut, bahkan kulitmu tidak akan seperti ini. Lebih mengkerut. Ya kan berarti sesuai umurnya lah. Itu bukan karena kamu. Emangnya Bapak sudah... Untuk apa kau datang kemari? Untuk mengusir kamu. Apa kau sudah menanggung resikonya? Emang apa resikonya kalau kamu diusir? Tubuhmu akan melemah Apalagi? karena kuatnya kau. Semua adanya kami. Berarti Panglima ini mungkin bisa jadi informasi untuk Sobat Matalangi dan netizen. Berarti benar ya orang yang pakai susuk meninggal susah itu apa gara-gara mereka Ya ini? benar, meninggal susah. Memang ya kayak gitu ya, banyak permintaannya macam-macam. Ada yang untuk kekuatan, ada yang untuk kewibawaan, macam-macam. Tapi efeknya kan seperti ini. Jadi risiko Kau mau pilih mana? Melemah atau tetap mengkuat? ya kalau Bapak kuat tapi keluarga nggak diganggu mah nggak apa-apa. Tapi Bapak kuat tapi keluarga diganggu ya kita keberatan ya Pak ya.
ibu jadi sakit, anak cucunya diganggu. Itu sudah menjadi resikomu. Udah gitu bapak jadi nggak bisa ibadah. Iya, Emangnya kamu nggak bisa ya pergi sendiri? tidak. Bapak udah nggak butuh kamu tuh. Karena tubuhnya sudah menjadi rumah-rumah kami. Bapak pernah datang ke guru yang masang susuk untuk minta dilepas? Apa gurunya udah nggak ada? Nggak tahu di kemana. Kamu ini apa sosoknya? Harimau? Apa sosoknya kamu? Ya, Harimau. agar dia selalu ditakuti. Ibu tuh sakit-sakitan gara-gara dari kamu juga? Efeknya? Suka nggak sadar, jatuh dari kamar mandi? Dari pingsan. kalian, dari bangsa-bangsa kalian yang ibu ke bapak? Atau ada yang ganggu atau gimana? Itu ulah si hitam. Hitam yang tinggi gede itu yang nindihin ibu. Ya, Yang mau ngajak saya itu. tugas kami berbeda-beda. Tugas kalian beda-beda. Ada yang bikin supaya Jadi disegani. ibu kalau udah pingsan nggak sadar, matanya suka melotot gitu ya pak ya? Kayak kenal motor anak gitu, cucu ya. kosong. Pandangan satu arah itu si hitam itu yang buat. Ya, Terus siapa lagi? hanya beberapa hari saja. Beberapa hari saja tapi ganggu juga. Tadi dari hari Jumat sampai Minggu ya Iya, Pak? Jumat sampai Minggu. Kenapa? Karena dia juga ingin berbagi Berbagi apa? Maksudnya berbagi apa? di hari lainnya untuk kau, hari lainnya untuk si hitam. Loh. Enak bener. Ibu mau dikuasai Bu kalau hari Jumat sampai hari Minggu. Pantesan ya ibu yang pernah kayak mau ditindihin ya sama dia ya? Ya, karena tubuhmu pun sudah terbagi dua, Maksudmu? untuk jiwamu dan jiwa kami. Waktu itu kan Bapak waktu muda ada ilmu yang dipelajari untuk bantu orang, untuk ngobatin. Lain lagi nih. Lain. Guru. Oh lain guru, beda guru. Kamu kenal nggak sama sosok-sosok yang itu? Yang bantu Bapak ngobatin? Apakah mereka mengganggu juga? Semua pasti ada imbalannya. Maksudmu? Imbalannya, kau harus berbagi. Emang dari bandar, emang dulu dikasih tahu gurunya gitu Pak? Maksudnya? Enggak sih. Enggak ya? Tidak akan ada yang memberitahu Tidak ada itu. dan tidak ada yang tahu. Tidak ada. Ya bapak juga nggak paham akan seperti ini. Iya Pak ya. Berarti bapak dikasih ilmu, bapak baca ini. Nggak dibacain kalau susuk nggak tahu. Oh kalau Pasang aja. Pasang-pasang aja, yang bacain gurunya. Iya. Bapak nggak nyangka kalau efeknya sampai sejauh ini ya? Angka cuma buat keselamatan aja gitu. Makhluk kami pun tidak mau mengerjakan dengan cuma-cuma tanpa imbalan. Terus kamu dibayar apa? Aku cukup senang jika dia jauh dari Tuhannya. Kalau saya lagi Gila, bener. mobilnya sih sama Dia mempertaruhkan keimanan dong kalau begini caranya. siapa yang bilang sesuatu ya. Setiap kami berbeda-beda. Sholat juga. Sampai gue bilang, lu nggak sholat lu gitu. Kamu nggak takut dosa ya? Sudah berpuluh-puluh tahun kau jauh dari Tuhanmu. Kok kamu tega sih? Ya, karena itu sudah menjadi resikonya. Tak ada kata tega bagi kami. Kamu nggak takut dosa ya? dosa nggak Tidak berlaku ada ya. kata dosa. Dosa nggak berlaku sama Karena bangsa setan. sudah sumpahnya untuk mengganggu kaum manusia Sampai kapan? sampai dunia ini berakhir. Ada nggak yang kamu nggak bisa ganggu? Ya, Siapa? bahkan mendekat pun kami sulit. Yang seperti apa yang kamu nggak bisa deketin itu? Itu rahasia kami Manusia yang rajin agar kau ibadah, tidak mengikutinya. manusia yang rajin ibadah, rajin bersikir, kamu nggak bisa ganggu ya? Sering-seringlah kau bergibah. Oh, Kami tidak bisa mendekatimu nantinya. dia mau mengelabui kita, biar kita hibah. Nanti tahu-tahu kamu nyusup gitu kan? Pinter ya kamu ya? Sering-seringlah berbuat fitnah. Oh, terus
Apalagi? agar kami tidak bisa mendekatimu. Perbanyaklah bermaksiat Biar apa? Biar agar masuk surga. kami tidak bisa mendekatimu. Apalagi? Belum cukup, itu masih sedikit. Kalau aku rajin sholat, kamu datang ya? Iya. Deketin ya? Oh gitu. Bentar. Kalau aku rajin zikir, kamu juga datang? Kerjakanlah apa yang dilarangnya. Supaya kamu jauh-jauh. Pokoknya kata-katanya dibalik semua ini. Manusia harus hati-hati nih kayak gini setan. Nih ya, apa pendapat kamu kalau hari ini kamu diusir sama Panglima? Kamu nggak boleh lagi di badan Bapak. Kamu sudah siap melemah. Kekuatan itu dari Allah, bukan dari kamu. Jangan kamu ancam Bapak. Tubuhmu akan penuh penyakit Siapa bilang? jika kami dihilangkan. Masa sih? Bukan Emang jin gitu, pemberi Bang? kekuatan, yang memberi kekuatan tuh Allah Subhanahu wa taala. Yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bangsa jin nggak ada hebatnya, ya. Tapi semua juga atas izinnya. Tahu kamu? Ya, Tobat aja kamu udah. Ya, Nah, ini ada pilihan nih. tobat kamu ya. Kamu pilih dibakar Panglima atau tobat? tak semudah itu. Waduh, bahasanya. Kalau kamu bilang tak semudah itu, maksud kamu mau tarung dulu sama Panglima? Ya, Oh, berani Panglima. Betul jawab. karena akulah yang ada di dalam mentalnya. Dan kamu merasa bangga ketika Bapak datang ke guru-guru spiritual untuk suruh nyabut ilmunya. Guru spiritual nggak ada yang sanggup. Kamu bangga ya? Jadi yang buat bapak berani, yang buat bapak nekat tuh dia. Jadi saya nggak ada pikiran apa. Kau tidak takut kan melawan siapapun. Emang gitu Pak ya dulu waktu mudanya? Itulah aku. Sampai sekarang? Oh, sampai sekarang? Itulah aku katanya. Makanya saya Papa Gading saya pasar Disegani. yang ini nggak segan makanya. Gak ada yang berani sama Bapak ya? Bukan namanya segan aja pada gitu. Kan di Papa Gading semua pegang mintaan duit tuh dikeliling pasar-pasar. Ya udah cepetan kamu ambil keputusan. Mau taruh sama Panglima dulu. Sholatnya susah. Biar kamu. Apa kau sudah siap? Kau akan melemah. Udah, itu bukan urusan kamu. Soal lemah atau kuat itu urusan Allah. Karena Allah Lebih baik kau pikirkan lagi matang-matang. Yalah, kamu berusaha untuk Bapak ikhlas kalau Supaya saya Bapak- keluarin semua. ikhlas, Bapak, Iya, di badan Bapak. bapak ikhlas. ikhlas. Dibersihin semua. Sebelum kulitmu lebih mengkerut, Susah menciut, sholatnya bener ya. menyusut. Kau siap matamu akan rabun. Sekarang udah rabu. sekarang juga udah rabun, kamu gak usah ngancam kayak gitu. Itu belum seberapa. Maksudmu? Apa kau siap? Jika aku tidak ada, kau akan duduk di kursi roda. Nah itu kan takut-takutin kamu aja. Itu kan ancaman kamu aja, jangan takut. Sehat itu dari Allah, sakit itu dari Allah. Bukan sehat itu dari jin. Temperamenmu tidak teratur, darahmu akan menaik, makin lama makin meninggi. Gara-gara kamu itu kan, makanya kamu diusir. Kadang nggak. Tiap saya mau cabut gigi atau tuk naik, tekangannya turun. Yang saya nggak mau dites turun. Jadi apa ya, Normal. berfluktuasi gitu ya. Iya, kalau kita mau ada perlu uang naik tuh. Terus yang kita nggak apa, berobat biasa. Itu siapa yang buat tuh, kamu ya? Normal. Asal bapak mau berobat darahnya jadi tinggi. Iya. Kamu yang buat tekanan di darahnya seperti itu. Mau operasi mata, mau operasi ini, mau cabut gigi nggak bisa, makanya saya gigi cabut sendiri. Aduh. Iya. Gimana cabut sendiri? Pakai apa? Di Benang? goyang aja. Enggak pakai tangan, goyang-goyang. Kami sumber kekuatan di dalam tubuhmu. Ih, sumber kekuatan itu dari Allah. Kamu udah boleh sombong kayak gitu. Kamu mengelur waktu ya biar nggak jadi tarung ya. Tidak disegani di mata teman-temanmu. Kau akan dikucilkan Disegani tidak disegani seperti itu. bocah ingusan. Bapak siap dengan segala resikonya. Mau apa kamu? Buat apa? Timang sholat nggak bisa. Bapak dihargai sama Lebih Allah. baik kau semakin tua semakin menjadi. Menjadi apa? Menjadi kuat. Tua-tua keladi dong, semakin tua makin menjadi. Tapi kan keluarganya jadi terganggu. Ibu sakit-sakitan. Nggak ada, kamu nggak penting lagi kamu. Bisa kembali lagi seperti dulu. Jangan lagi. Enggak tuh, Bapak nggak mau.
Bapak udah mau rajin ibadah sekarang. Kamu nggak boleh lagi di badan Bapak. Lebih baik kita di jalan lagi. Bapak dulu suka di jalan. Maksudnya di jalan, hidupnya di jalanan. Gitu. Udah cukup. Udah ya. Capek. Udah cukup, pengembaraannya udah cukup. Ya. Semua masanya telah berlalu. Sekarang saatnya kamu pulang, ya. Ke asal kamu Ingat, ya. Asalnya mana sih? saatnya kamu pulang, pergi, dan jangan kembali, ya. Tidak mudah untuk kau menyuruh pulang. Ya, kalau nggak mudah diusir berarti. Kalau nggak mau pulang juga ya dibakar. Tak semudah kau mengusir piaraan-piaraan kucing atau ayam. Tadi ada ayam ya Bang Nino bilang? Iya, ada ayam. Ayamnya sih siapa? Teman kamu? Itu hanya Iya apa? Memang jagoan, Oh, kayak ayam jago ya. jagoan. Bang. Ya udah cepetan ambil keputusan. Kamu mau gimana nih? aku ingin menetap. Oh nggak bisa. Pilihannya kamu insaf, masuk Islam atau kamu pulang. Kalau nggak mau pulang berarti kamu dibakar. Tapi yang jelas nggak boleh menetap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Anda nih kayak Pangeran nggak mau cepet pergi. Alhamdulillah. Gil? Bapak tadi sudah lihat proses mediumisasi gimana Pak? Apakah sudah puas nih dengan keterangan dari mediator yang disusupi oleh sosok-sosok di badan Bapak? Saya puas. Jadi udah terjawab ya, Iya, udah penyebab terjawab. semua masalah, Iya, masalah di keluarga di Bapak keluarga dan saya. juga gangguan Ibu itu dari sosok-sosok itu Bu ternyata yang di badan Bapak. Nah terus tadi Panglima tanya kalau seandainya dicabut apakah Bapak sudah siap dengan segala Siap, saya risikonya? Siap ya? Siap. Ya kemungkinan yang terjadi ya bisa nanti lemes, gak dapat tenaga. Tapi itu efek sesaat aja sih, karena kan kita keluarin semua ya. Nanti mungkin insya Allah kedepannya udah fit lagi, biasa lagi, seperti itu. Nah itu nanti yang diterapi Bapak saja atau Ibu juga harus diterapi? Dua-dua diterapi. Dua-dua diterapi. Oke, Sobat Mata Langit, kita akan lanjutkan dengan melakukan terapi terhadap Bapak dan Ibu. Yuk. Sobat Mata Langit, kita akan melakukan terapi terhadap Bapak Ius. Bapak, lihat mata Panglima sambil zikir ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nurus samawati wal ardi wa dil asil bayanullah sifatullah ab'allah nur buah wajhina wajhikal karim ya Rasulullah. Fangkalabu wa timnallah syaitu. Fangkalabu. Fangkalabu wa timnallah. Fangkalabu. 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 Kembali Pak, ada Pak. Fangkalabu limatin namasutun. Fangkalabu limatin. Fangkalabu limatin. Allahumma Fangkalabu limatin. Allah.
السماوات والأرض ولا سبحان الله صفات الحمد لله اللهم يسر الله الذي وجوه قديم عيني قدرتي ونذري وما هو الذي كون مستجب له واغفر ولي الذي وبه وقول الحق وجعل قلبتي ولا إله سلا سبحان ربك الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينام غير amin panggalamun panggalamun Allah Allah udah Diri ya, enggak udah. Oke. Ya Sobat Mata Langit, tadi Bapak dan Ibu sudah diterapi oleh Panglima Langit. Apa yang dirasakan saat terapi tadi Pak? Waktu dimandikan tadi katanya kayak mau tenggelam. Iya, kayak di tengah laut, tengah gelagapan, hampir nggak bisa napas. Jadi rasanya Bapak kayak mau Iya, kayak dilelep gitu. Oh, padahal enggak ya? Padahal enggak, mau Cuma disiram, diguyur satu gayung gitu. Iya, perasaan di tengah laut aja gitu, kayak minta tolong sama siapa, nggak ada yang ditolong. Wah, teriak-teriak nggak ada orang, tapi mata melek, tahu air jatuh gitu, cuman nggak Tapi tahu. bapak waktu bu suara, bapak sadar. Sadar, ya? oh gitu, saking ini apa? Sesak napas. Iya, nggak bisa napas. Wah, liwat nih, nggak bisa napas gitu. Padahal ini cuma ditong ya. Iya, cuma disiram doang. Padahal cuma ditong Iya, ditong. Apa yang sebenarnya terjadi Panglima tadi itu? Ya itu kan proses memang membersihkan ya, mensucikan dan rontok semua yang dampingi bapak selama ini yang apa ya kita bilang nggak bagus lah gitu ya, negatif membawa hawa panas. Jadi itu pas keluar itu ya kayak rasanya kayak sesek, kayak menggigil, menggigil, geteran gitu badannya gitu, saya sampai getar gini. Bergetar tadi Pak. Iya. Gitu, sampai gini gitu kan. Bapak berdiri saya kan. Gitu. Kalau Ibu apa yang dirasakan tadi Bu? Kalau ibu sih enggak kayaknya. Enggak. Sakit nggak waktu terapi kakinya? Oh iya, lagi Tapi wajah Ibu lebih terang ya? Iya, makanya saya bilang. Bapak juga bilang ya? Iya, tadi jauh lebih terang. Hah? Bapak juga wajahnya lebih terang. Mungkin memang sakit sekali di terapi sih. Tapi sekarang udah enakan ya Bu? Yang tadi sakit Iya. badannya enakan ya? Nah yang sekarang saya ingin tanya Ismi, tadi kan saat imunisasi pertama itu kan Ismi sempat baca mantra ya, kayak mantra. So, habis itu aku khawatir melawan Panglima, ternyata enggak, yang terjadi malah tiba-tiba hilang gitu. Nah itu apa yang tadi terjadi? Jadi sebenarnya agak aneh Panglima. Jadi biasanya ketika mediumisasi itu kan justru mudah gitu nyedotnya gitu. Tapi ini gak tau kenapa pas pertama mau masuk jadi kayak tarik-tarikan gitu. Dia mau kabur tapi Ismi ditarik gitu. Bukannya Ismi narik dia tapi Ismi ketarik gitu. Pantesan kamu tadi lari Jadi keluar. kayak tarik menarik gitu. Terakhir pas Ismi udah nggak kuat, Ismi pengen keluar. Tapi terakhir Ismi dengar kayak ada suara gitu, kayak bacaan gitu, kayak Baca mantra kayak iya gitu. kayak pelebur jiwa tagane netep jiwane lungo atuh gitu baca. Jadi terus tahu-tahu udah nggak sadar apapun. Biasanya kan masih ada kesadaran sedikit Berarti, gitu. Itu benar-benar kayak kosong dan nggak kerasa mau diapain juga nggak akan terasa gitu. Tadi Jadi jiwanya dilebur, artinya hilang. ngeri loh hancur. tadi aku lihat Ismi itu.
Makanya jiwanya saya panggil lagi gitu sebelum Jadi raganya tetap di sini. Iya. Tapi jiwanya ayo ikut Jiwanya udah pergi. yang jauh pergi dari raga gitu. Nah, pas sadar itu Ismi tadi pas madu gitu. Itu baru dan mau buka mata tuh ini di mana ya apa ya? Aku siapa kayak ngeblank gitu Panglima. Terus kembali pas Ismi gitu kan. Astagfirullahaladzim langsung Allahu Akbar langsung gitu Isminya. Dengan sekuat tenaga ya Allah gitu. Oh ya lagi mediumisasi gitu, sadar kayak gitu. Tadi kalau seandainya Panglima nggak sigap gitu, ngeri juga aku Panglima. Kosong Mbak, aku langsung gak inget apa-apa. Jadi salah satunya yang bisa memanggil dia ya jiwanya dipanggil lagi. Karena jiwa udah dileburkan, udah dibawa pergi jauh, dibawa hilang, kita tarik lagi, saya jemput lagi, tapi udah lumayan lah istilahnya udah 11 km lah perjalanannya. Dan baru ini biasa kan makhluknya itu memanfaatkan raga ini buat nyakitin secara kasat mata, misalkan mau nyakar atau mau nyekek. Dan ini kan benar-benar nggak terduga gitu Panglima. Dia ingin membunuh tapi dengan cara yang tidak terlihat halus. Iya benar. Halus dan nggak kebaca sama kita. Ini apa yang dilakukan gitu. Dia mau kabur Nggak dibaca. juga Dia mau makhluknya. kabur juga. Udah berapa kali saya coba strum gitu untuk menyadarkan tapi nggak mau. Udah nggak bisa gitu, udah nggak bisa karena memang ini bukan masalah di makhluk, masalah di jiwa yang sudah lebur, yang sudah pergi jauh. Makanya saya tarik, saya panggil, saya isi lagi melalui ubun-ubunnya, langsung dia terbatuk dan sadar kembali gitu. Alhamdulillah ya Allah melindungi kita ya hari ini. Ya Panglima, sebelum menutup acara ini bisa Panglima sampaikan kesimpulan dari penelusuran kita hari ini. Jangan pernah coba-coba mempelajari sebuah ilmu kebatinan, kanuragan, jikalau kita tidak mengetahui fungsi dan arahnya untuk apa dan efek-efeknya akan menjadi seperti apa, karena sangat berbahaya apalagi menyangkut jiwa kita dan keluarga kita. Karena pada saat kita mempelajari sesuatu itu, maka makhluk itu akan datang ke kita, merasuki tubuh kita, bersemayam di dalam darah kita dan menguasai kita gitu. Apalagi sudah bertahun-tahun, itu mengakibatkan kita tuh seperti dikendalikan oleh dia dan tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Harus hati-hati sekali. Nah, jadi jangan coba-coba. Jadi tidak ada istilah kata coba-coba, apalagi mempelajari sebuah ilmu yang sifatnya yaitu misalnya untuk kekebalan, misalnya apa yang lagi kita bilang ya, biar ditakuti, disegani apa segala macam, itu harus hati-hati karena ilmu-ilmu yang begitu kan memang ilmu-ilmu yang untuk apa ya dibilang istilahnya itu juara lah gitu ya, ilmu juara gitu. Ilmu juara itu kan biasa begitu ya, untuk kekebalan, untuk kekuatan, untuk pukulan, untuk tendangan, bela diri, biar dipukul gitu ya. Pakai beroti badan kita nggak mempan, biar dibacok badan kita nggak tembus. Itu Bapak kejadian ya Pak ya? Pernah kejadian mau dikeroyok tapi banyak orang ditusuk tapi nggak masuk gitu. sakti lah pokoknya kebal ya. Saya juga nggak berasa, saya nggak tahu. Sendirian di kompak orang sekampung nyerang dia. Jadi kekuatan memang adalah keimanan, maka berimanlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar keberkahan, keselamatan tetap datang dari Allah, dan apapun yang kita lakukan di muka bumi ini diniatkan hanya ingin dan mencari keridhaan Allah, itu aja. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat untuk Anda semua, dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.